Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, ketemu lagi sama aku. Hari ini kita bakal masuk ke materi listening comprehension part B. Jadi sebelumnya kita udah bahas skill-skill di part A, sekarang kita bakal bahas di part B. Nanti di video ini kita bakal bahas juga yang part C, tapi yang part B ini bakal kita consider as a meeting 5, dan nanti untuk part B itu bakal di-consider as a meeting 6. Kayak gitu. Jadi, Kakak, teman-teman bisa nonton video ini sekali, tapi nanti kita bakal consider ini 2 pertemuan. Karena, materinya yang akan dibahas itu beda, tapi, waktunya sebetulnya nggak terlalu panjang buat ngebahasnya. Nanti kita bakal, banyak latihan aja nanti. Yuk kita bahas satu-satu. Nah, jadi pertama, di part B ini, di listening comprehension yang part B ini, yaitu hanya ada 2 percakapan atau 2 dialog. Jadi beda sama di part A itu. Kalau part A itu kan pertanyaannya kira-kira ada berapa belas atau berapa 20 ya kalau nggak salah aku, lupa juga deh. Nah, itu tiap pertanyaannya ada 1 audio, sedangkan di sini dia tuh hanya akan ada 2 audio yang agak panjang. Maksudnya, kalau yang di part A itu kan hanya si A ngomong apa, si B ngomong apa, terus langsung pertanyaan, atau bisa juga 2 kali tektokan, kayak A dulu, B dulu, terus A, bahas apa lagi, terus B ngejawab apa. Udah gitu aja, sedangkan ini agak panjang, bisa 3 sampai 4 kali tektokan. Dan satu audio ini atau satu dialog itu bakal diikuti sama beberapa pertanyaan. Biasanya 4 sampai 5 pertanyaan, kayak gitu. Nah, ini ada beberapa topik yang paling umum, ditemui di, listening part B. Yang pertama adalah tentang school life. Misalnya, how difficult the class is. Mereka ngomongin, kelas atau mata kuliah yang mereka ambil dan, mereka diskusi tuh berapa susah sih kelasnya, kayak gitu. Terus bisa juga kayak how to, misalnya how to write a research paper, how to register for a course, or how to drop for a course, segala macam kayak gitu-gitu. Bisa juga topiknya adalah the current topics atau isu-isu yang belakangan ada gitu yang beredar. Dan ini bisa aja isu-isu yang dari news, dari surat kabar, dari berita, atau bisa juga misalnya pengetahuan yang kita dapat dari mata kuliah, dari kelas, dari kampus, atau misalnya dari kita baca jurnal, dari baca artikel, nonton TV, segala macam. Dan current topics-nya itu bisa macam-macam. Dari misalnya recycling, topik-topik isu-isu daur ulang atau isu-isu lingkungan, soal water supply, ketersediaan air bersih, misalnya damage of the storm, ada badai gitu kan, terus badainya itu mengakibatkan apa, mengakibatkan kerusakan seberapa besar, segala macam. Terus natural fenomena kayak misalnya flood atau banjir, segala macam. Bisa juga misalnya isu kayak animals, kayak kayak gitu, atau isu-isu kayak sleeping habits, atau tentang mata kuliah juga bisa sih, kayak misalnya apa ya, gitu-gitulah. Tapi biasanya kalau, mata kuliah itu bakal lebih banyak di part C. Tapi kalau part C itu nanti sifatnya monolog. Kalau ini juga bisa sih kalau mata kuliah, tapi kayak misalnya mereka ngobrol aja topik yang, mereka baca gitu, atau yang mereka dapetin, kayak gitu. Info informasi yang mereka tahu, kira-kira kayak gitu sih. Kita lanjut ya. Nah, ini ada beberapa tips and trick, kayak gitu. Nah, tips and trick di part B ini sebetulnya nanti akan kurang lebih sama untuk yang di part C, kurang lebihnya sama. Yang pertama, sebelum kita dengerin audionya, sebelum audio itu diputar, biasanya kan ada sedikit waktu tuh, kira-kira berapa detik atau semenit segala macam kayak gitu. Kurang lebih segitulah, antara 20 detik atau berapa, semenit paling. Nah, manfaatkan waktu itu untuk baca opsi-opsi jawaban. Kenapa? Karena pertama, kita bisa antisipasi topik, yang kedua, kita juga bisa antisipasi pertanyaan apa sih yang bakal ditanyakan, kayak gitu. Jadi,
Misalnya kan ada 4 sampai 5 soal kan, nanti 1, 2, 3, 4 misalnya. Kita baca, oh nomor satu ini opsi A-nya apa, B-nya apa, C-nya apa, D-nya apa, dan seterusnya untuk nomor 2, 3, dan 4 juga seperti itu. Nah, pas kita lihat, kita bisa lihat gitu kan, oh kira-kira topiknya apa. Misalnya, oh banyak kan opsi-opsinya tuh kayak a student, a professor, terus misalnya in the library, in the laboratory, terus misalnya ada harga, misalnya berapa ya, $1 million kayak kayak gitu. Kita bisa berasumsi, oh itu harga kayak kayak gitu. Jadi kita bisa antisipasi nih, oh topiknya kayaknya seputar-seputar di sekolah nih atau di seputar university kayak gitu. Kita juga bisa antisipasi pertanyaan kayak misalnya tadi a professor, a student. Oh kira-kira ini tuh kayaknya bakal ditanyain who deh, siapa kayak gitu. Misalnya tadi juga in library, in laboratory kita bisa mengantisipasi bahwa oh topiknya nanti akan tempat. Nanti kita bisa fokus di uh, pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Jadi kita bisa langsung, oh ngeh, ini kira-kira percakapan ini dilakukan di mana, kayak gitu. Jadi langsung ngeh, gitu. Nah, terus tips berikutnya ini agak sedikit berbeda dari yang di part A. Kalau di part A itu kan lebih fokus di pembicara kedua, walaupun kita juga bisa saja kalau misalnya paham sama apa yang diomongin pembicara pertama itu akan lebih baik gitu kan. Tapi kalau memangnya enggak bisa nangkep yang di pembicara kedua, di pembicara pertama, kita fokus di pembicara kedua, kayak gitu kan. Nah, kalau di part B ini, kita itu cenderung untuk perhatikan atau lebih fokus di line pertama dalam dialog. Walaupun line-line selanjutnya juga harus diperhatikan, kayak gitu. Tapi kalau line pertama itu kenapa lebih harus cenderung kayak lebih fokus, karena biasanya di line pertama itulah ada yang namanya gagasan utama atau main idea, terus topik-topik percakapannya apa. Kenapa? Karena dua hal ini itu yang paling sering ditanyain, kayak kenapa sih mereka melakukan percakapan itu? Atau kenapa sih si pria itu menemui si wanita itu? Apa sih yang mereka omongin? Kayak kayak gitu. Itu sering banget ditanyain. Terus juga pas kita dengerin audio, kita tuh udah harus kayak ngambil kesimpulan tuh. Kayak tadi, siapa sih yang ngomong? Walaupun nggak bakal di-imply secara jelas gitu kan ya, nggak bakal, oh you are bla 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 gitu. Enggak, biasanya yang ditanya itu nanti bakal si pembicara A atau si pembicara B-nya gitu. Kayak misalnya who is the man, who is the woman kayak kayak gitu. Kita udah langsung draw conclusion, oh kira-kira si A ini perannya adalah ini, si B perannya itu. Jadi ini udah harus diperhatikan. Terus juga kita harus draw conclusion atau udah bisa menyimpulkan percakapan itu terjadi di mana dan kira-kira kapan kayak gitu. Selanjutnya, pas kita dengerin audio, ini kenapa pula typo? Pas kita dengerin audio, kita juga bisa ngikutin opsi jawaban. Maksudnya seperti apa? Kayak tadi, itu kan nomor satu ada opsi A, B, C, D. Nomor dua juga seperti itu. Salah. A, B, C, D. Gitu kan? Nah, kita ngikutin opsi jawaban itu maksudnya ini kan ada berapa line gitu kan ngomong bla 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 bla. Nah, yang diomongin pertama itu biasanya adalah pertanyaan nomor satu kayak gitu. Atau line pertama dan kedua itu untuk pertanyaan nomor satu gitu. Jadi sambil dengerin kita bisa sambil nyimak gitu. Oh opsi A ini, opsi B ini, opsi C ini, opsi D ini. Oh kira-kira jawabannya nanti bakal pertanyaannya bakal ini nanti kira-kira bakal jawabannya kira-kira kalau nggak B C kayak gitu. Kita udah bisa nebak-nebak tuh jawabannya kira-kira bakal apa kayak gitu. Sama juga untuk nomor 2. Soalnya nggak mungkin kalau di part B itu sama juga sih di part C nggak mungkin. Jadi misalnya ini dia ngomong di line 1 gitu. Tapi nanti soalnya buat soal nomor 5 nggak bakal. Dia pasti yang awal-awal itu ya untuk yang awal-awal, yang misalnya line paling terakhir nanti, ya itulah untuk nomor 5 kayak gitu. Nggak bakal mungkin dia loncat-loncat gitu. Atau misalnya yang awal buat nomor 5, yang line 2 itu buat nomor 2, line ketiga buat nomor 1, line terakhir buat nomor 2, nggak bakal kayak gitu kok. Pasti berurutan. Nah,
Pertanyaannya itu sekali lagi biasanya bakal berurutan kayak tadi. Dan juga biasanya apa yang di-state sama si speaker, itulah jawabannya. Jadi nggak kayak di part A yang dia ngomongin apa, terus kita harus kayak mentafsirkan lagi gitu. Yang kayak kemarin itu kan, kayak kita belajar negatif, terus double negatif, almost negatif, terus idioms, terus kayak what does the man mean, kayak gitu. Enggak, kalau yang di sini, di part B dan part C nanti, kalau misalnya dia bilang tahun berapa, ya itulah tahunnya. Kalau dia ngomongin data, misalnya anak umur 10 tahun membutuhkan waktu tidur selama 10 sampai 12 jam misalnya. Sedangkan orang yang berumur 50 tahun butuh tidur kurang lebih 6 jam. Ya itulah nanti jawabannya. Di sini datanya. Nggak bakal itu diputar-putar atau harus kita tafsirkan kayak gitu. Nggak bakal. Misalnya pun nanti datanya di state adalah anak umur 10 tahun dan 50 tahun, nggak bakal nanti tiba-tiba ditanya anak manusia umur 40 tahun berapa jam tidurnya, enggak. Jadi apa yang disampaikan itulah nanti pertanyaannya. Tempatnya juga di mana itu terjadi juga. Biasanya kalau diomongin ya itulah tempatnya, kalau nggak diomongin nanti kira-kira bakal bisa kok ditebak. Misalnya kayak tadi sekolahan, ada profesor sama itu ya berarti di sekolahan, nggak mungkin tiba-tiba um, di mana di Alfamart gitu misalnya, nggak bakal kayak gitu kok. Instruksi itu juga sama. Jadi misalnya ya how ini tadi deh, how to register for a course gitu. Misalnya gitu ya, how to register. Nah, terus si orang yang menjawab memberikan cara-cara atau instruksinya gitu. Dia bilang pertama misalnya ambil formnya di mana di library misalnya kan ya. Terus yang kedua ngomong sama profesornya sama yang ngajar gitu misalnya. Terus yang ketiga tanda tangan gitu. Nah, ya ini kan ada 3 step. Ya 3 step inilah nanti yang menjadi jawaban. Nggak mungkin nanti tiba-tiba ada instruksinya kayak atau pertanyaannya itu nanti kayak apa ya misalnya berapa harganya gitu, berapa harga. Ya kalau informasi tentang harga ini enggak pernah di-state kayak oh kita harus bayar sekian ke nomor rekening sekian atau kita harus nulis cek sekian untuk sekian. Kalau ini nggak pernah di-state, itu nggak bakal muncul di pertanyaan. Jadi ya cuma 3 ini instruksi tadi yang bakal muncul gitu. Jadi tenang saja, nggak perlu takut, nggak perlu khawatir. Yang terakhir, pas kita selesai satu audio ini kan ada 2 percakapan, ada 2 audio, dan kalau misalnya masih ada sisa waktu, baca lagi opsi-opsi jawaban untuk audio selanjutnya. Kenapa? Balik lagi, repeat lagi. Karena itu kita bisa antisipasi topik atau antisipasi pertanyaan, segala macamnya. Kayak gitu kira-kira ya. Nah, kita coba bedah dari contoh soal. Nah, ini kita bayangin kita belum tahu ya pertanyaannya. Nih, kita anggap kita nggak tahu deh pertanyaannya. Kita coret, kita implementasikan. Pertama, baca opsi-opsinya. Ini ada opsinya kan A, a professor, B, an office worker, C, a professor dan assignment, D, a student. Berarti kita, kok assignment? Professor Denton's assistant. Jadi kita tahu kan, ini kan profesi segala macam, berarti bakal pertanyaannya kira-kira tahu siapa. Jadi nggak tahu nih yang bakal ditanyain si speaker A atau speaker B, tapi kira-kira nanti kita harus mengkonklusikan siapa sih yang ngomong gitu kan, si speaker 1 dan speaker 2. Selanjutnya, di question number 2. Ada during regular class hours, just before your class time, as soon as the class finished, during office hours. So we can conclude that it's going to be time. So we're going to be asked about when. Kita bakal ditanyain soal when. Pasti. Karena ini kan soal waktu kan during, just before class time, as soon as class finish. Kapan kan soal waktu. Kita lanjut ke nomor 3. To turn in an assignment, to ask a question, to pick up a completed task. D, to explain why he did not attend class. Nah,
ini biasanya opsi-opsi seperti ini muncul untuk reasoning, atau kayak kenapa dia ada, supaya gitu kan. Ini kan reason, ya kan, ini reason juga, ini reason juga, ini reason juga. Otomatis ketika ada reason berarti pertanyaan adalah why, kenapa. Kenapa apa? Ya kita belum tahu, gitu kan. Misalnya ini juga the dates, the assignment was due, the page number of the assignment, the length of the assignment, the number of the assignment questions. Kita lihat keywords-nya. Ada dates, page, length, and numbers. And all of that related to assignments. Gitu kan. Semuanya berhubungan sama assignment. Berarti nanti topiknya kira-kira bakal soal assignment, terus juga bisa jadi question, soal kelas, terus ada ini seperti bakal di UNIF kira-kira, terus soal assignment, gitu kan. Jadi ini yang harus diperhatikan, apakah soal tanggal, apakah soal page, apakah soal length, apa soal number of assignment gitu. Nanti kita perhatikan di sini. Kalau ada kata kunci soal assignment itu yang harus kita perhatikan. Coba ya. Nah, untuk contoh itu nggak ada audionya, tapi kayak biasa ada transkripnya. Kita coba ya. Hello, Professor Denton. Are you free for a moment? Come on in, Michael. Of course, I have some time. These are my office hours, and this is the right time for you to come and ask questions. Now, how can I help you? Well, I have a quick questions for you about the homework assignment for tomorrow. I thought the assignment was to answer the first three questions at the top of the page 67 in the text, but when I looked, there weren't any questions there. I'm confused. The assignment was to answer the first three questions at the top of the page 76, not 67. Oh, now I understand. I'm glad I came in to check. Thanks for the help. No problem. See you tomorrow. So, kita langsung aja jawab soalnya. Who is the man? Ya toh, kita lihat di sini. Si man itu nyapa Profesor Denton. Dan Profesor Denton nggak nyapa dengan title, hanya pakai nama. Otomatis kita bisa berasumsi bahwa man itu punya title atau yang lebih jabatan yang lebih rendah gitu. Kemungkinan entah pegawai, entah apa namanya student. Tapi kalau kita lihat lagi, well, I have a quick question for you about the homework assignment. Homework assignment berarti kira-kira dia adalah a student kan? Ya. Terus nomor 2, when does the man come to see Professor Denton? Jelas. Of course, I have some time. These are my office hours. Otomatis jawabannya adalah D. Gitu kan? Terus lanjut. Why does the man come to see Professor Denton? Kenapa? Kita lihat jawabannya. To turn in assignments. Apakah iya dia mau ngumpulin? Enggak, dia malah mau nanya kan? Salah. To ask a question bisa jadi. To pick up a complete task. Nggak pernah di state. To explain why he did not attend class. Tidak pernah di state. Otomatis jawabannya adalah B. Terus lanjut. What incorrect information did the man have? Si cowok itu salah sangka soal apa? Kayak gitu. Kita lihat. Apakah soal date? Nggak pernah di state soal tanggal. Yang pernah cuman kayak kapannya itu cuman I have a good question for assignment for tomorrow. Bisa jadi sebetulnya assignment for tomorrow, tapi dia udah pasti sih, gitu kan? Untuk tomorrow dan ini juga see you tomorrow, berarti enggak gitu kan? Salah. The page number of the assignments, apakah ada kayak halaman? Iya ada halaman, jadi bisa jadi the length of the assignment, apakah ada? Enggak ada. The number of assignment questions, benar kok, sama-sama 3 ya kan, first 3 questions. So, jadi otomatis jawabannya adalah B, soal halaman, ya kan, yang salah sangka. Kenapa? Karena dia kira halaman 67 tapi ternyata 76. Kita lanjut.
Nah, ini exercise bisa kita kerjain, silahkan, dikerjain, tulis aja di kertas atau di buku catatannya, nggak perlu dikumpulin yang kali ini, silahkan dijawab secara mandiri, nanti jawabannya bakal ada di akhir video yang sesi yang ini, oke? Jangan lupa pertama, sebelum kita putar audionya atau sebelum kita dengerin, baca opsi-opsi jawabannya. Kenapa? Karena kita harus antisipasi topik sama antisipasi pertanyaannya apa. Terus pas kita dengerin, kita juga fokus, lebih fokus dengerin baris pertama, terus simpulin situasinya soal who, what, when, and where. Terus juga ikutin opsi jawabannya yang tadi kayak aku bilang, kayak ya yang line pertama atau yang line kedua pasti buat pertanyaan-pertanyaan awal-awal, begitu seterusnya. Ya, kira-kira kayak gitu. Yuk, kita mulai. Ini pertanyaannya bisa dibaca dulu. Jawaban-jawabannya bisa dibaca dulu. Atau enggak bisa di-post juga videonya. Kita mulai ya. Conversation 1. Questions 1 through 4. Listen to a man asking a woman for directions. Can you tell me how to get to the music building from here? I have a lecture to attend there. Oh, are you new to campus? Yes, I just got here last night. Well, to get to the music building, you have two choices. If you want to go right now, you can walk straight down the street until you're past the Commons and then turn right. The music building will be straight ahead. How long will it take to get there? About 20 minutes. What's my other choice? If you don't mind waiting around for a while, you can take the shuttle bus. The bus only takes about 5 minutes to get there. But I have to wait for the bus? That's right. Well, I guess I might as well walk. Number 1. Where does the man want to go? Number 2. How many different routes to the music building does the woman suggest? Number 3. What is the problem with taking the shuttle bus? Number 4. What does the man finally decide to do? Oke, terus kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Tapi sebelum itu, mari kita review jawabannya. Jadi, pertama itu jawaban adalah C, jawaban kedua adalah B, jawaban ketiga adalah D, jawaban keempat adalah A. Oke, bakal di-review langsung kok. Jadi, jangan khawatir. Kita lanjut ke exercise selanjutnya, nomor selanjutnya. Ini nomor 5 sampai nomor 9. Kita putar ya audionya, nanti jawabannya bakal langsung, silakan. Audionya bakal diputar satu kali aja kok. Ini langsung dijawab, nanti jawabannya bakal langsung dikasih tahu key answer-nya, jadi bisa langsung dikoreksi. Conversation 2. Questions 5 through 9. Listen to a woman talk to a friend about her vacation. How was your trip to Wyoming last summer? It was fantastic. Some of the most beautiful scenery in the country is in Wyoming. Where did you go in Wyoming? We drove by Devil's Tower National Monument, and we spent a few days in Laramie.
but we spent most of our vacation in Yellowstone National Park. You went to Yellowstone? I wish I could have gone. I've heard that Yellowstone is just magnificent. It's the oldest and largest national park in the United States, and it's got spectacular waterfalls, hot springs, and geysers. Did you see Old Faithful? Of course we saw Old Faithful. It's the best known of the geysers there. We couldn't visit Yellowstone without seeing Old Faithful. Do you think you'll be taking another vacation in Yellowstone again? If you do, I'd like to go next time. Number 5. How does the woman describe her Wyoming vacation? Number 6. How did the woman probably travel on vacation? Number 7. Which of the following did the woman do on vacation? Number 8. Which of the following is a well-known site in Yellowstone? Number 9. What would the man like to do? Nah, jadi itu pertanyaannya buat pertanyaan nomor 5 sampai nomor 9 dan jawabannya adalah nomor 5 D, nomor 6 adalah A, nomor 7 adalah D, nomor 6 adalah C, dan nomor 9 adalah B. Kita lanjut ke exercise yang terakhir. Ini adalah opsi-opsi jawabannya, bisa dibaca, bisa di-pause juga videonya. Mari kita mulai. Audionya bakal diputar sekali, silakan langsung dijawab, dan di akhir nanti bakal langsung di-reveal key answer-nya, langsung dikoreksi. Conversation 3. Questions 10 through 13. Listen to a conversation between two friends. How are you going to spend this year's Thanksgiving vacation? I'm going to spend it with my family. We celebrate very traditionally. We go to my grandparents' house and have a big Thanksgiving dinner. It's really the only time in the year that my whole family gets together. In my family, we just have a big feast too. We don't really stop and think about how Thanksgiving Day developed, how new colonists in Massachusetts had a 3-day feast to give thanks for surviving the first terrible winter and for gathering their first corn harvest the following year. Did you know that the original Thanksgiving Day was celebrated in July? No, I thought Thanksgiving had always been in November. The first Thanksgiving was celebrated on July 30th, 1623. After that, Thanksgiving was celebrated at many different times. It wasn't until 1863 that Abraham Lincoln declared the last Thursday in November as a day of Thanksgiving, and this holiday has been celebrated in November ever since. Number 10. What is the subject of this conversation? Number 11. How will the woman spend Thanksgiving? Number 12. What were the Massachusetts colonists thankful for? Number 13. According to the speaker, when is Thanksgiving celebrated today? Oke, jadi itu tadi untuk This is the end of pertanyaannya, listening part B. dan jawaban
jawabannya bakal langsung kita reveal sekarang. Nomor 10 jawabannya adalah A, nomor 11 adalah C, nomor 12 adalah B, nomor 13 adalah D. Jadi kalau Kakak dan teman-teman semua di sini bener semua, selamat, dan kalau misalnya ada salah silahkan dicek lagi kenapa salahnya, dan kalau masih bingung bisa hubungin aku aja. Dan ini akhir dari apa namanya meeting ke meeting kelima kita. Kita lanjut untuk ke meeting ke-6. Bentar, aku share screen dulu ya. Tuh, itunya. Oke, wait. Nah, kita masuk ke materi untuk pertemuan ke-6. Ini PowerPoint-nya, kita langsung aja kita bahas sama-sama. Nah, untuk yang pertemuan ke-6 ini, kita bakal bahas untuk part C. Jadi tadi kita udah bahas part B, kemarin juga kita udah bahas part A, kita bahas ke part terakhir listening, supaya nanti kita bakal langsung masuk ke structure, gitu ya. Oke, jadi di part C ini bakal ada apa aja sih? Sebetulnya hampir sama. Di part C ini akan ada audio juga, tapi audionya itu bentuknya bukan dialog, tapi monolog. Monolog itu apa? Jadi satu orang yang ngomong. Jadi si speakernya itu bakal ngomong sendiri, dan itu nanti setelah audio bakal ada beberapa pertanyaan. Kira-kira sekitar 4 sampai 5 pertanyaan. Dan topik-topik paling umum biasanya hampir sama seperti di part B, bisa school life, soal kayak misalnya kita baru masuk kuliah nih, terus kita kayak di orientasi gitu, kayak, oh gimana caranya jadi mahasiswa yang baik di kampus ini. Terus kita diperkenalkan sama lingkungan kampusnya, diajak keliling-keliling gitu. Tapi satu orang aja yang ngomong di sana. Bisa juga soal current topics kayak news, dan sekali lagi konteksnya bakal selalu di US aja. Atau yang paling sering bisa jadi adalah short version atau versi singkat dari perkuliahan dari salah satu mata kuliah yang diajarin di kampus-kampus Amerika. Misalnya, ada mata kuliah soal art atau seni rupa. Itu bisa dia ngomongin nanti short version-nya. Dia bakal ngomongin soal art, kayak history of art, terus juga dia bakal ngomongin kayak contoh-contoh karya-karya seni rupa yang terkenal, terus atau bisa jadi kayak tokoh-tokoh yang terkenalnya, atau bisa juga kayak topik-topiknya nanti malah engineering juga bisa, ke mana ya, biology bisa, fisika bisa. Jadi topiknya bakal macam-macam banget nanti. Literatur juga bisa. Nah, tipsnya kayak aku bilang tadi di awal, itu bakal hampir sama kayak di part B. Di part C juga hampir-hampir sama. Yang pertama, kita baca opsi-opsi jawabannya dulu. Kenapa? Sekali lagi untuk antisipasi topik dan antisipasi pertanyaan yang udah aku jelasin di awal. Terus juga di part C ini kita alangkah lebih baiknya kalau kita juga lebih fokus di line-line pertama dalam dialog. Kenapa? Sama aja, karena disitulah bakal ada main idea, topik-topik percakapan, dan ini sering ditanyain. Nah, pas dengerin, selain kita harus udah mulai draw conclusion atau kita mulai menyimpulkan siapa sih yang ngomong, siapa aja, terus di mana, kapan, ada tambahan nih, yaitu matkul apa kira-kira perkuliahan ini. Karena kalau misalnya tipenya yang ini, kita juga bakal ditanyain ini gitu. Misalnya dia ngomongin soal art gitu, banyak contoh-contoh kayak artworks, terus banyakin disebut kayak tokoh-tokoh seniman kayak Pablo Picasso segala macam. Pasti mata kuliahnya adalah art gitu kan, nggak mungkin jawabannya adalah misalnya sastra, nggak mungkin kayak gitu.
Yang lainnya hampir sama sih, pas dengerin kita juga bisa ngikutin opsi jawaban. Kenapa? Karena nanti kita udah bisa mulai nebak jawabannya kira-kira bakal apa, pertanyaannya juga biasanya berurutan, dan apa yang di-state di pernyataan itulah yang jadi jawabannya, gitu. Dan kalau udah selesai audio satu dan masih ada sisa waktu, kita baca lagi opsi-opsi jawaban untuk audio selanjutnya dan diulangin lagi step-stepsnya tadi dan tips and triknya. Nah, ini adalah contoh, apa namanya, contoh soal. Kita coba ya. Wait for a moment. Talk 1. Questions 1 through 5. Listen to a talk given by a professor. Welcome to Biology 101. I'm Professor Martin, and this is your laboratory assistant, Peter Smith. This course meets twice a week for lecture and once a week for laboratory assignments. The text for this course is Introduction to Biological Sciences by Abramson. You should get the text and read the first chapter before the next class. You will also need to get the laboratory manual that accompanies the text. I've passed out a copy of the course syllabus. This syllabus lists the reading assignments and exam dates. Note that we will cover one chapter a week for each of the next 15 weeks in the semester, and there will be 3 exams throughout the course. Grades in this course are based on your exam grades and your grades on the laboratory assignments. Are there any questions? Number 1. When does this talk probably take place? Number 2. How often will Professor Martin give lectures? Number 3. What is the assignment for the next class? Number 4. What information is given in the syllabus? Number 5. What will the professor use to determine the final course grades? Oke, jadi itu audionya. Kita lihat dulu jawabannya. Yang pertama, untuk pertanyaan nomor 1, itu jawabannya adalah C. Kenapa C? Karena, kalau kita dengar audionya, itu kan kayak konteksnya baru pertama kali masuk kan, kayak ada yang namanya Welcome to Biology 101. Otomatis itu adalah, first day. Terus juga kalau kita simak lagi tuh, pernyataan si lecturer-nya atau profesornya, itu juga ada kayak syllabus, terus kayak ada introduction juga nanti, ke depannya bakal ngapain aja, kayak sistematika penilaiannya juga dipaparin di sana ya kan, kayak gitu. Selanjutnya, nomor 2 itu jawabannya adalah B, 2 times a week. Kenapa? Karena, pertanyaannya adalah how often will Professor Martin give the lectures? Di audionya itu ada pertemuannya kayak 2 times a week itu buat lectures, dan once a week itu buat laboratory, kayak mereka praktik di lab-nya. Jadi pertanyaannya adalah berapa kali lectures bakal perkuliahan itu bakal dikasih 2 times a week. Kayak gitu. Untuk nomor ketiga, itu jawabannya adalah to read one chapter of the text. Kenapa? Karena pertanyaan adalah
what is the assignment for the next class? Di situ dikasih tahu kan bahwa si lecturer-nya itu pass out atau ngasih hands out gitu. Atau kayak apa ya, textbook itulah, kayak fotokopian buat materi bacaan dan disuruh buat baca um, first chapter dari teks itu supaya nanti bisa didiskusikan di kelas selanjutnya kayak gitu. Yang selanjutnya itu jawabannya adalah C, reading assignments. Kenapa? Karena pertanyaannya adalah what information is given in the syllabus. Tuh, bahwa ada apa namanya beberapa topik atau beberapa chapter yang harus mereka baca, terus beberapa kayak apa namanya gitulah kayak gitu harus ada beberapa yang mereka baca gitu topik-topik buku-buku kayak gitu. Selanjutnya nomor 5 terakhir itu ditanyain bagaimana si lecturer-nya bakal menilai performa murid-muridnya kayak gitu kan atau mahasiswanya. Disebutkan bahwa dia bakal ngenilai dari wait, I think this one is wrong because kalau kita lihat di audionya itu terakhir ya. Talk 1. Wait. For laboratory assignments, first chapter before the next class. You will also need to get the laboratory manual that accompanies the test. Out a copy of the course syllabus. This syllabus lists the reading assignments and exam dates. Note that we will cover one chapter a week for each of the next 15 weeks in this. Grades in this course are based on your exam grades and your grades on the laboratory assignments. Are there any questions? Number 1. When does this talk probably take place? Nah, sedangkan pertanyaan untuk nomor 5 itu adalah The final course grades. bagaimana itu bakal di grades gitu kan ya. Kan? Nah, otomatis ini jawabannya bukan C, tapi jawabannya harusnya adalah exam and lab work. Harusnya. Kenapa? Karena kalau kita dengar audionya tadi itu grades in this course are based on your exam grades and laboratory assignments gitu. Jadi exam sama lab work harusnya. But I don't know why the key answer told C. Tapi ya itulah bisa jadi kan salah. Key answer itu nggak selalu benar. Jadi teman-teman juga jangan terlalu percaya sama key answer. Ya, kira-kira gitu ya. Jawabannya B pokoknya. Kok B? A pokoknya ya. Bukan C. Harusnya itu. Nah, mari kita mulai latihan. Kayak tadi, jangan lupa buat perhatiin, baca opsinya, terus juga nanti dengerin tuh apa namanya baris pertama, terus juga simpulin situasinya, juga ikutin opsi-opsi jawabannya. Ini adalah opsi-opsinya, silakan bisa dibaca, bisa di-pause dulu, dibaca, terus dengerin audionya. Kita putar sekarang, audionya hanya bakal diputar sekali, terus nanti Oke, jadi sekali lagi buat ingetin silahkan baca opsi-opsinya, audionya hanya akan diputar 1 kali, silahkan langsung dijawab, bisa di kertas, bisa di buku catatannya, dan nanti jawabannya bakal langsung ditampilin di sini kunci jawabannya supaya bisa langsung dikoreksi. Kalau misalnya nanti ada yang mau tanyain bisa langsung di grup. Oke, selamat latihan soal. Talk 1. Questions 1 through 4. Listen to a talk by a librarian. Hello and welcome to the library.
I'm Ms. Martin, the assistant librarian, and this is the library orientation tour for new graduate students in the business department. If you are not a newly admitted graduate student or your major is not business, then you are in the wrong place. Now let's get started. I'm sure you understand that as graduate students, you'll be required to do a tremendous amount of research. Here at the library, we try to make this process as easy as possible for you. The library is open for extensive hours, from 7 a.m. until midnight 7 days a week, so that you'll have access to library research facilities almost any time that you want. During final exam week, the library is open 24 hours a day, and there are library staff members available to help you whenever the library is open. During this tour, we will be concentrating on two areas of the library. The first area is the computerized search facilities, which are located on the second floor of the library. On the computer systems located in this area, you can conduct computer searches for books as well as articles in magazines, newspapers, and journals. On the floor above the computer area are reference materials devoted specifically to business. In this area, you can find references for books and periodicals related to business and annual reports on major corporations. Now that we have completed this little introduction, we're ready to start the tour. Please follow me. Number 1. Who is Ms. Martin talking to? Number 2. What are the library's hours during final exam week? Number 3. What two areas will the tour concentrate on? Number 4. What are the students probably going to do next? Nah, oke, jadi itu untuk pertanyaan nomor 1 sampai nomor 4, kita langsung lihat jawabannya. Nomor 1 itu jawabannya adalah D, nomor 2 adalah D juga, nomor 3 itu A, nomor 4 adalah D. Kita lanjut. Nah, untuk selanjutnya, ini ada nomor 5 sampai nomor 8. Sekali lagi, jawabannya langsung bisa ditulis di kertas atau di catatannya. AD-nya hanya akan diputar satu kali, langsung dijawab, dan nanti bakal langsung ditampilin key answer-nya. Jangan lupa sebelum menjawab, ini videonya bisa di-pause dulu buat baca-baca pilihan opsinya, buat antisipasi topik dan antisipasi pertanyaan. Dan jangan lupa juga untuk dengerin baris pertama, simpulin situasinya, terus ikutin juga opsi-opsi jawabannya, tips-tips yang udah dikasih di awal tadi. Langsung kita mulai ya. Talk 2. Questions 5 through 8. Listen to a talk in a lecture series. This is the fourth lecture in a series of personal health care lectures presented by Student Health Services. I'm Dr. Hall, a dermatologist, and tonight I will be speaking about the effects of stress on the skin. The relationship between skin problems and stress is rather complicated. Skin problems often accompany stress, but it is not the stress itself that directly causes the skin problems. Instead, it is the side effects of stress, such as the use of alcohol, tobacco, and caffeine, that are often to blame. Alcohol consumed in large quantities can cause problems with the skin by increasing the flow of blood to the skin. This makes the skin feel warmer and can really worsen the itching that accompanies conditions such as hives or rosacea. Nicotine and caffeine, on the other hand, cause problems by reducing the supply of blood to the skin.
This, in turn, keeps the skin from being properly nourished. The best defense for your skin in times of stress is therefore to take the best possible care of yourself. If, when you are in periods of heavy stress, you consume large quantities of alcohol or coffee, or if you smoke heavily, it is your skin that will show the results. Thank you very much for your attention, and I hope that you will return next week for the next lecture in the series. Number 5. Who is the speaker? Number 6. What is the topic of the talk? Number 7. Which of the following can worsen itching? Number 8. How does caffeine irritate the skin? Nah, jadi itu pertanyaan untuk nomor 5 sampai nomor 8, dan langsung aja kita cek jawabannya. Nomor 5 itu jawaban gradasi, nomor 6 B, nomor 7 A, dan nomor 8 adalah C. Kita lanjut untuk pertanyaan terakhir. Jadi untuk di sesi terakhir ini ada nomor 9 sampai nomor 12. Audionya akan diputar sekali, boleh di-pause dulu video ini buat baca opsi-opsi pilihan jawabannya, nanti langsung dijawab. Terus juga langsung bakal ada kunci jawabannya biar langsung bisa dikoreksi. Silahkan disimak baik-baik audionya sekarang. Talk 3. Questions 9 through 12. Listen to a lecture given by a professor. In today's class, we will be discussing the 19th century crash of the gold market. When the U.S. gold market crashed on September 24, 1869, the day became known as Black Friday. What set the stage for the crash was the excessive amount of paper currency issued by the government to finance the Civil War. At the end of the war, speculators in New York tried to capitalize on the inflated price of gold in relation to paper currency by cornering the gold market. Their effort to corner the market was based on what turned out to be false assurances from the president's brother-in-law that the United States government would not sell off any of its gold reserves. When the U.S. Treasury announced $4 million in gold sales, the bottom fell out of the gold market and the price of gold crashed. Number 9. When was the day known as Black Friday? Number 10. What happened on the day known as Black Friday? Number 11. Who supplied the gold speculators with false information? Number 12. What did the gold speculators want the U.S. government to do? This is the end of listening part C. This is the end of CD 3. Alright, jadi itu untuk pertanyaan nomor 9 sampai nomor 12 dan juga bakal jadi akhir dari latihan
di part C, dan juga penutup dari rangkaian material listening dari part A sampai part C. Mari kita review jawabannya. Nomor 9 jawabannya adalah B, nomor 10 adalah C, nomor 11 adalah C, dan nomor 12 adalah D. Nah, jadi itu aja yang bisa aku sampaikan dari awal listening sampai dengan akhir part C ini. Dan kalau misalnya masih ada yang mau ditanyain atau mau ada diskusiin atau misalnya mau nambah latihan-latihan, bisa ya langsung ditanyain di grup atau bisa langsung chat aja pribadi ke WA, itu boleh juga. Gitu aja sih, selanjutnya kita bakal mulai masuk ke structure pelan-pelan sampai pertemuan kira-kira ke-14 atau ke-13, kemudian baru kita reading dan akhirnya baru kita ke post test. Kira-kira kayak gitu. Jadi kalau ada salah kata di penyampaian hari ini, mohon maaf dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. See you.